Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 174. Halaman 174 poin 465. Betul atau tidak? 464 masih kaitannya dengan isbal. Sudah kita sampaikan, betul enggak? Baik. Yakin sudah? Baik, sekarang sekali lagi sampai poin 465 halaman 174. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa minal bid'i an-nadharu fi kutubil azaimi wal amalu biha wa di'a'u kalamil jinni wastikhdamuhum wa qatlu ba'dihim. Termasuk kebid'ahan, bahkan kalau mungkin bisa dikatakan juga bid'ah yang syirik, ya, termasuk kebid'ahan yang syirik, yang kufur adalah mempelajari kitab-kitab perjimatan, ya, kitab-kitab al-azaim, itu jampi-jampi, jimat-jimat ala dukun, dan mengamalkannya dan mengklaim bisa berbicara, berdialog, komunikasi dengan jin dan memperbantukan mereka dan juga membunuh sebagian dari mereka al-jin. Saya ulangi lagi ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari poin 465, termasuk kebid'ahan bahkan kesyirikan, kekufuran, mempelajari jampi-jampi ala dukun atau kitab-kitab perjimatan, perjampian ala dukun dan mengamalkannya
serta mengklaim bisa berkomunikasi dengan jin dan memperbantukan mereka serta membunuh sebagian dari mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sebetulnya sudah pernah sebagiannya kita lewati di poin 453, masalah perbintangan, masalah perdukunan, dan sudah kita sampaikan juga masalah jimat, ya. Rasul SAW mengatakan dalam Sunan Abi Dawud poin atau hadis nomor 3883, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Rasul mengatakan sesungguhnya jampi-jampi ala dukun dan jimat-jimat serta pelet bukan makanan ikan loh ya, pelet yang apa? Ala dukun, ya. Itu syirik kata Rasul. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat entah di badannya, di mobilnya, di rumahnya, dan seterusnya, maka dia telah berbuat syirik. Ini sekali lagi yang sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, tepatnya poin 453 dan seterusnya. Kemudian diulangi lagi di sini, termasuk kebid'ahan, ya sudah kita sampaikan, bid'ah ada dua, ada yang mukafirah dan ghairu mukafirah, yang bisa menjadikan pelakunya kafir, musyrik, bahkan murtad. Dan ada pula bid'ah yang tidak mukafirah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang tidak mengkafirkannya. Di antara bid'ah plus syirik plus kufur, yaitu tadi mempelajari jimat-jimat ataupun jampi-jampi ala dukun dan juga mengamalkannya. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasul sabdakan tadi. Makanya bedanya dengan ruqyah yang syar'iyah, ya, kalau kita baca hadisnya itu innar ruqah, sesungguhnya ruqyah. Kan ruqyah boleh. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ajma'al ulama ala jawazir ruqyah asyariyah bi thalathi syurut. Bahwasanya ijma ulama membolehkan ruqyah syar'iyah dengan 3 syarat. Yang pertama harus dengan kalamillah, antakuna bi kalamillah. Dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Yang dibacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya, meruqyah, Al-Muawwidatain, atau dengan doa-doa ara Rasul SAW. Seperti doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, dan yang semisal dengannya. Ini syarat pertama, ruqyah itu dikatakan syariah, harus dengan kalamullah Al-Qur'an atau dengan zikir doa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syaratnya dengan bilisanil arabi, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami. Bukan bim salah bin ada keterabrak, apa maknanya? Ya. Ini sekali lagi syaratnya harus dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab namun jelas dipahami. Misalnya mendoakan yang sakit, ya Allah sembuhkan si fulan, dengan bahasa Indonesia tapi dengan apa? Makna yang jelas, bukan komat kamin nggak jelas apa maknanya. Karena nanti di situ dikhawatirkan akan ada bentuk ya isti'anah, minta tolong kepada selain Allah. Komat kamit maknanya di situ terkadang ada unsur minta tolong kepada jin-jin dan seterusnya. Yang ketiga syaratnya diyakini ruqyah itu hanya sekedar sebab, hanya sekedar usaha saja, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat ruqyah dikatakan syariah. Yang pertama harus dengan Al-Qur'an atau dengan doa ala Rasul.
yang kedua dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami, dan yang ketiga dengan apa? Meyakini ruqyah itu hanya sekedar sebab usaha yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu termasuk jampi-jampi ala dukun. Ya, dikasih apa? Tadi bacaan-bacaan yang enggak jelas apa maknanya. Maka mengamalkannya, kata Rasul tadi, termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, dan mengklaim bisa komunikasi dengan jin. Kita seorang muslim muslimah, apalagi Ahlussunnah, meyakini jin itu ada. Jin itu makhluk yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin makhluk yang Allah ciptakan. Maka tidak boleh kita menyembah jin, tidak boleh kita beribadah kepada jin, tidak boleh kita takut kepada al-jin. Namun dukun-dukun ini karena ada kaitan dengan apa? Dukun, jimat, jin, ini sudah satu paket sudah. Ya, kalau ada dukun, ada jimatnya. Kalau ada dukun, ya pasti menyembah jin. Dan antara dukun dan jin ada MOU. Tidak mungkin jin membantu dukun tanpa dukun menyembah jin atau melaksanakan apa yang disyaratkan oleh jin, yaitu pastinya harus dia melakukan perbuatan syirik dan kufur besar. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, di antaranya dukun harus misalnya mempersembahkan ibadahnya kepada mereka, kepada jin, atau menyembah kuburan keramat, tempat-tempat keramat, memberikan sesaji-sesaji ataupun sesembelihan kepada jin-jin tersebut. Atau mereka membuang Al-Quran di tempat-tempat kotor, toilet dan sebagainya. Seperti yang pernah kita ceritakan di Arab Saudi, ketika ditangkapnya para dukun-dukun itu, didapati di rumah-rumah mereka banyak tersebar mushaf di dalam toilet, bahkan di kloset. Naudzubillahi min dzalik. Memang itu syaratnya. Tidak mungkin jin membantu dukun. Ini dukun yang betulan ya, bukan dukun pijet ya, bukan dukun bayi. Ini dukun-dukun yang memang sudah kata Rasul, man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang datang saja kafir, apalagi dukunnya. Ya. Meskipun mungkin namanya ganti, bukan dukun, sekarang namanya paranormal atau namanya kiai atau namanya ustadz. Namun kalau intinya sama, mengaku tahu yang gaib, yang akan datang, bisa meramal nasib orang, ya. Kemudian tadi dia hakikatnya betul-betul minta bantuan kepada jin-jin tersebut, maka apapun namanya tidak bisa merubah hakikatnya. Dia adalah dukun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang ini ya, surat Al-An'am ayat 128. Adanya kerjasama MOU antara manusia dengan al-jin, antara dukun dengan al-jin, dan ini yang Allah cela dan Allah ancam dengan azab neraka. Surat Al-An'am 128 yang berbunyi, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami
telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di situ ada kata-kata istamta'a ba'duna bi ba'din, ya, sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, yaitu dari kalangan al-jin. Kita bawakan tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat tadi, terutama dalam bagian istamta'a ba'duna bi ba'din. Kata beliau, tamatta'a kullun minal jinni wal insi bi sahibi. Setiap dari jin dan manusia, mereka mendapatkan kesenangan dari temannya, sahabatnya tadi, ya, sahabat dukun jin tadi. Wantafa bihi, dan saling memberikan manfaat. Fal jin yastamti'u bi ta'atil insi lahu wa ibadatihi wa ta'zimihi wa isti'adzatihi. Jin mereka senang mendapatkan apa dari manusia? Ketaatan manusia. Harus tunduk kepada dia. Kalau dia mau apa? Dibantu. Dia apa? Senang apa? Ditaati. Bahkan apa? Wa ibadati. Jin senang untuk diibadahi dia, dan senang untuk diagungkan, dimintai perlindungan oleh manusia dari golongan dukun-dukun tadi. Wal ins yastamti binaili aghradihi wa bulughihi bisababi khidmatil jin. Dan manusia tadi, terutama dari golongan dukun-dukun, mereka merasa apa? Mendapatkan manfaat, senang dengan mendapatkan bagian yang mereka inginkan, ya, dengan sebab dibantu oleh al-jin. Jadi sekali lagi ada hubungan apa? Timbal balik. Kemudian kata beliau, fa innal ins ya'budul jin. Manusia, yaitu tadi dari golongan dukun-dukun tadi, mereka menyembah al-jin, fayakhdimuhu al-jin, maka jin pun apa? Membantunya. Ini MOU-nya. Jin akan membantu dengan syarat manusia, dukun, paranormal atau apapun namanya, harus menyembah kepada jin tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, inilah alam kesyirikan antara jin, dukun, dan tadi jimat-jimat dan yang semisal dengan mereka. Maka sekali lagi, mereka adalah manusia-manusia yang hina dina. Mereka tidak layak untuk dicintai ataupun bahkan ditokohkan, ya. Karena sekali lagi mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Wastikhdamuhum, ini kata beliau bahwasanya orang-orang tersebut memperbantukan al-jin. Dan sekali lagi, jin gak cuma-cuma membantu, mereka harus ada apa? Timbal baliknya. Poin berikutnya 466, wa minal bid'ah, masih adalah kaitan dengan yang sebelumnya, termasuk kebid'ahan plus kesyirikan, ta'liqut tamaim wa ta'awid. Masih sama pembahasannya, termasuk kebid'ahan plus kesyirikan, menggantungkan jimat-jimat dan at-ta'awid, yaitu tadi jampi-jampi ala dukun. Misalnya di rumah biar nggak kena santet dipasangi jimat, entah keris, entah apapun lah bentuknya itu. Padahal dalam Islam mudah untuk mengusir al-jin dari rumah, ya. Jin kita yakini ada. Cuma kalau mau mengusirnya bukan dengan cara apa? Memakai jimat, malah apa? Ngumpul jinnya. Ya, karena itu apa? Bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya kata Rasulullah,
La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra fi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jangan menggantung, memajang foto-foto manusia atau hewan, gambar-gambar manusia atau hewan, karena itu kesenangannya asyaitan. Malaikat tidak akan masuk. La tadkhul malaikatu baitan fihi suratun wala timsah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang bernyawa ataupun patung-patung. Ya. Kalau sudah malaikat tidak masuk, yang masuk siapa? Asyaitan. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk kebid'ahan, bahkan kesyirikan, menggantungkan jimat-jimat wa ta'awid. Tadi sudah kita sampaikan dalilnya dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Rasul mengatakan, inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka min ghairi hajatin au illatin tahdus bi sahibiha. Ini ada keterangan tapi ini tidak benar, yaitu tanpa ada kebutuhan. Butuh pun tidak boleh pakai apa? Jimat. Ini wallahu taala alam. Ada ya pembahasan, terutama dalam kitab tauhid misalnya ada pembahasan boleh tidak memakai jimat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, seperti ada riwayat dulu sebagian salaf katanya mengalungkan jimat pada anak-anak mereka yang hanya tulisan Al-Qur'an saja. Nulis ayat atau surat kemudian lipat digantungkan. Apakah boleh seperti itu? Yang benar tidak boleh sama sekali. Kenapa? Yang pertama, dalil larangannya umum. Ya, jimat apapun dilarang. Itu yang pertama. Rasul mengatakan, inna ruqa wa tamai wa tiwala syirkun, man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Jimat apapun itu haram. Yang kedua, kalau seandainya dibolehkan, ini mengarah kepada yang syirik. Ya, setelah nanti ayat ditambahi dengan apa? Jampi-jampi, ucapan-ucapan yang tidak jelas. Maka untuk menutup pintu itu, maka haram hukumnya apapun bentuk jimat itu. Yang ketiga, kalau itu digantungkan seperti tadi kepada anak-anak seperti yang mereka riwayatkan, bagaimana kalau anak-anak itu naudzubillah min dzalik main di kotoran, masuk ke toilet? Ini namanya anak-anak, ya. Kemudian juga ingusan ayat-ayat Quran. Ini bentuk apa? Pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, maka sekali lagi, kalaupun ada yang mengatakan boleh, ya, ada sebagian ulama salaf yang membolehkan misalnya, tetap kita katakan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad lebih baik daripada semua petunjuk manusia. Maka keterangan tadi min ghairi hajatin termasuk kebid'ahan menggantungkan jimat-jimat, jambi-jambi ala dukun tanpa ada kebutuhan. Tidak ada sekali, secara mutlak haram, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya 467, kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa minal bid'ah, termasuk kebid'ahan ini secara asal maksiat, meskipun ada yang mengatakan ini hukumnya makruh saja, yaitu ittiba'un nisa lil janais. Perempuan mengiringi jenazah, ikut ke pemakaman saat menguburkan jenazah. Ini yang rajih wallahu alam haram. Dalilnya dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Ya, hari Ahad kemarin kita ada kajian di daerah Ketindang sana tentang fikih jenazah, di antaranya pembahasan ini. Ya, kalau mau lebih sedikit tambahan penjelasan masalah fikih jenazah, alhamdulillah ada rekamannya, kajian kita hari Ahad subuh ya kemarin. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata,
nuhina an itiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabiat, beliau mengatakan kami dilarang. Kalau sahabat mengatakan kami dilarang, yang melarang siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang kami atau kami dilarang dari mengikuti jenazah ke pemakaman. Karena perempuan kebiasaannya secara umum, karena al-hukmu 'alal ghalib, kalau sudah ikut mengantarkan jenazah, terutama yang meninggal adalah keluarganya, apalagi suaminya, naudzubillah min dzalik kelakuannya. Sahih atau tidak? Betul atau tidak? Ya, nangis-nangis, geru-geru dan sebagainya. Tidak layak di pemakaman. Ya, maka sekali lagi ini yang dilarang oleh Ar-Rasul SAW. Dalam tambah riwayat walam yu'zam alaina. Meskipun kami tidak dilarang dengan keras. Di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan, oh berarti makruh hukumnya. Namun ada sebagian mengatakan tidak, dilarang tidak keras itu maksudnya tidak frontal, tapi apa tetap dilarang, haram. Dan itu yang wallahu alam yang lebih kuat insyaallah taala. Kemudian kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, masih lanjutan pembahasan tadi, wala tamul hudud fiha, termasuk kebid'ahan alias kemaksiatan, ya, kecuali kalau niatnya ibadah dengan meratapi mayit dengan cara memukul pipi, seperti yang kita sampaikan dari kelakuan siapa? Kelompok Syiah Rafidhah. Secara asal meratapi mayit itu maksiat, tapi kalau ada niat mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut, ini namanya al-bid'ah. Ya, Rasul mengatakan laisa minna man syaqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami mereka-mereka yang meratapi mayit jenazah dengan merobek sakunya, memukul pipinya dan berteriak dengan teriakan ala jahiliyah. Bahkan sudah kita sampaikan hadis dalam Sahih Muslim, Rasul SAW mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Ya, ini pembahasan pada poin 444 dan seterusnya. 443 ini awal-awal bab ini. Bab yang terakhir. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, perempuan yang meratapi mayit jika tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan memakai baju dari penyakit kusta. Ini ancaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ini secara asal hukumnya maksiat, dosa besar. Tapi kalau ada niat mendekatkan diri kepada Allah dengan meratapi jenazah seperti kelakuan Syiah Rafidhah meratapi kematian Husain, itu bid'ah. Demikian pula wa masyur rijal hufatan munsalibin baina aidiha, termasuk kebid'ahan juga kalau ada orang-orang yang mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, dalam keadaan ya istilahnya cepet-cepetan di depan jenazah. Ya, ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dalam syarahnya, kalau ada orang-orang yang ya mengantarkan jenazah, dia meyakini yang afdol, yang lebih dapat pahala kalau tanpa alas kaki. Misalnya, seandainya ada yang punya keyakinan yang lebih afdal, yang lebih banyak dapat pahala kalau mengantarkan jenazah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Ini niatnya ibadah, nggak pakai sandal, bukan karena hilang sandalnya, bukan. Namun karena apa? I'tiqad. Makanya termasuk apa? Al-bid'ah. Nah, beda kalau ketika masuk pemakaman, memang ada riwayatnya. Rasul menyuruh ya sebagian sahabat untuk melepaskan sandalnya ketika
di pemakaman. Itu pun ada perinciannya, kecuali kalau apa? Itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Ini kalau apa? Masuk pemakaman. Tapi kalau pembahasannya tidak, dari awal dia mengantarkan jenazah dari rumah ataupun dari tempat disolati kemudian sampai ke pemakaman tanpa alas kaki dengan keyakinan itu akan lebih mendapatkan pahala, ini termasuk al-bidah. Adapun kalau yang sudah sampai pemakaman, ada sunnahnya untuk apa? Dilepas, kecuali kalau dikhawatirkan akan ada pecahan kaca, ada hal-hal yang bisa apa? Melukainya, maka tetap dipakai. Intinya sekali lagi, ini termasuk bid'ah kalau orang itu meyakini sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam mengiringi jenazah. Demikian pula pada waktu kajian kemarin kita fikih jenazah, kita sampaikan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk bid'ah, termasuk yang diingkari oleh Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Adhkar, mengiringi jenazah dengan teriakan-teriakan, zikir, teriakan-teriakan, bacaan-bacaan apapun. Karena itu apa? Menyelisihi hikmah dari mengantarkan jenazah. Hendaklah orang itu khusyuk ketika mengantarkan jenazah, karena dia harus apa? Yakini dia juga akan diantar seperti itu. Maka tidak layak untuk apa? Mengantarkan jenazah dengan iringan bacaan-bacaan zikir-zikir yang keras. Itu sekali lagi di antara yang diingkari oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian poin berikutnya 469, wa minal bid'ah as-surah. Masih penegasan poin sebelumnya, termasuk kebid'ahan, termasuk maksiat adalah teriak-teriak ya ketika meratapi jenazah, walatmul khudud, memukul pipi, wa tasqiqus siyab inda istima'i dzikr wal Qur'an. Demikian pula merobek-robek saku, baju atau gulung-gulung ketika mendengarkan zikir dan Al-Qur'an. Ya, ini pembahasan baru ya, yaitu masalah kelakuan sebagian kaum muslimin yang berlebihan ekstrim ketika berzikir atau ketika mendengarkan zikir. Ini bantahan kepada kelompok tasawuf sufia yang mereka berzikir sesuai dengan gaya mereka, bukan ala petunjuk Rasulullah SAW. Dengan bergoyang ya ria, dengan berjoget-joget ria dan sebagainya. Nanti akan disampaikan lagi lebih detail. Kata beliau, fahada mimma ahdatsahun nas wabtada'u. Ini berzikir namun sampai fly ya, sampai tadi merobek-robek saku, sudah hilang apa? Ingatan ketika mendengar zikir dan Al-Quran. Padahal manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berzikir, mereka mendengarkan zikir, namun gak sampai ekstrem seperti itu, sampai pingsan-pingsan, sampai fly dan seterusnya. Allah mengatakan tentang ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah, maka apa? Gemetarlah hati mereka. Cuma segitu saja. Atau paling tidak mencucurkan air mata, enggak sampai fly, sampai menari-nari, sampai pingsan-pingsan. Ataupun bahkan ada teriakan-teriakan sebagai histeris. Tidak ada di zaman Rasul maupun para sahabat Rasul SAW. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka apa? Bertambahlah iman mereka dan kepada Rabb mereka bertawakal. Maka kata beliau termasuk kebid'ahan teriakan-teriakan, memukul pipi, merobek saku ataupun baju ketika mendengarkan zikir dan Al-Quran. Ini termasuk yang diada-adakan oleh manusia dan merupakan bid'ah yang mereka lakukan. Kemudian dibawakan riwayat, meskipun separuhnya itu sahih, bagian berikutnya tidak sahih, yaitu dari Anas bin Malik, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Sampai di sini yang sahih.
yaitu dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul SAW ketika selesai salat subuh, beliau memberikan wejangan yang sangat mendalam. Sampai kata para sahabat, wajilat minhal qulub, hati kami gemetar, air mata kami bercucuran. Itu saja sudah, nggak sampai teriak-teriak, gulung-gulung atau menari-nari dan seterusnya, fly, tidak. Ya. Adapun riwayat berikutnya, fasarakha sarikhun min janibil masjid, ketika ada orang teriak-teriak di samping masjid, maka Rasul mengatakan, siapa man hadzal ladzi yulbis alaina dinana, siapa yang merusak agama kami ini, in kana shadiqan, jika dia benar, faqad syahra nafsahu, dia mencari sensasi, wa in kana kadziban famahaqahallah, kalau dia dusta, Allah akan istilahnya binasakan, Allah akan hancurkan dia. Cuma riwayat tambahan sarakha sarikhun itu tidak sahih, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dalam sarahnya. Namun intinya tadi, sahabat nggak sampai ke arah tadi teriakan histeris ketika berzikir atau mendengarkan zikir, berjoget-joget ataupun yang lainnya. Mereka apa? Ud'u rabbakum tadran wa khufya. Mereka apa? Khusyuk, mereka tenang ketika mendengarkan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin 471 juga tidak sahih. Dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan wa'adha Musa ibnu Imran qaumahu. Nabi Musa pernah memberikan wejangan kepada kaumnya, fasakkara rajulun thawbahu, ada seseorang yang merobek sakunya, fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Musa, Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, kullahu, katakan kepada orang tersebut, in kana shadiqan falyashqa li an qalbihi, kata Allah kepada Nabi Musa, jika dia benar maka robeklah, falyashqa li an qalbihi, untuk dia membelah dadanya untukku. Cuma sekali lagi, ini tidak sahih, ini riwayat Israiliyat dari Bani Israel. Poin 472 ini panjang lebar, ini yang kita sampaikan tadi. Ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah membantah kelompok tadi tasawuf yang mereka berlebihan dalam berzikir, berzikir sesuai dengan selera mereka sendiri, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, haula alladzina yus'akun inda istima'iz dzikr tuq'iduhum alal judranil aliyah. Kata beliau, orang-orang yang ketika berzikir sampai pingsan atau ketika mendengarkan zikir sampai pingsan, coba dudukkan mereka di atas menara yang tinggi. Menara apa namanya? Entah tower apalah, dudukkan mereka di atas sana. Kemudian dengarkan mereka zikir. Bisa pingsan tidak mereka? Kata beliau, tuqidum alal judran aliyah, atau menara masjid lah, dudukkan mereka di sana. Diadzani, apakah mereka pingsan betul atau cuma gaya-gayaan untuk pingsannya itu? Ini sekali lagi, ini untuk membantah mereka. Artinya tidak benar sama sekali. Rasul, para sahabat, orang yang paling bertakwa, mereka para wali-wali Allah, namun tidak pernah mereka sampai pingsan-pingsan ketika berzikir, mendengarkan zikir. Wa tuqra alaihim, dudukkan mereka di atas dinding menara yang tinggi, bacakan mereka ayat Al-Quran, bacakan mereka zikir. Wa tandur, lihat, hal yataraddaun, apa mereka jatuh, mereka pingsan. Sekali lagi, ini sekedar untuk membantah mereka. Jangan dicoba loh ya. Awas, bahaya nanti. Baik, cuma ini sekedar bantahan bahwasanya perbuatan mereka adalah bid'ah, tidak pernah diajarkan Rasul maupun para sahabat Rasul sallallahu. Kemudian kata beliau lagi, wasinfun minan nas, di antara kelompok mereka juga ada yang yudhiruna takasyuf, menampakkan zuhud, tidak mau dunia, meninggalkan dunia. Ini sekali lagi kelompok tasawuf demikian. Mereka bermula dari zuhud. Makanya dikatakan sufi itu dari kata-kata asuf, kain wol, asuf, bukan dari ahlu sufa, namun dari kata-kata asuf, kain wol, yang dari wedus itu. Itu dulu
menunjukkan pakaian mereka itu pakaian orang-orang yang nggak punya urusan dunia, nggak punya harta. Ini lambangnya mereka zuhud. Di sini juga demikian dikatakan ada dari kelompok manusia yang mereka menampakkan zuhud, tidak mau dunia. Ittakhadul istima' ilal qasaid. Di antara perbuatan mereka itu mendengarkan qasidah-qasidah, nyanyian-nyanyian yang mereka karang-karang sendiri dan mereka nisbatkan kepada Islam. Wal istima' ala dzalik sunnatan lahum, dan mereka berkumpul mengadakan konser musik Islami dan mereka anggap itu sebagai sunnah. Liyulhu bidzalika anfusahum, agar mereka fly wa yatribuhum qulubahum, hati mereka tadi menari-nari. Wa fihim man yarqus, ada di antara mereka yang menari-nari. Wa isafiq biyadai, mereka tepuk tangan. Wa yakhriqu thiyabahu, bahkan ada yang sampai merobek baju mereka. Wa yaqulun fi qilihim qala Allah, bahkan mereka berdusta atas nama Allah dengan mengatakan Allah berfirman, wa qalatil haura, berkata al-haura, wa qala al-wali. Ini adalah salah satu yang pertama kali diada-adakan oleh tadi kaum Sufiyah yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, khalaftu fil Iraq syai'an yusamma at-taghbir wa du'athu zanadiqah. Aku ketika meninggalkan negeri Baghdad, negeri Irak, aku mengetahui di sana ada namanya at-taghbir, yaitu tadi qasidah-qasidah, lagu-lagu yang disandarkan kepada al-Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya, yang dibuat-buat oleh kelompok az-zindiq, dinamakan oleh Imam Syafi'i dengan tadi taghbir, nyanyian yang dinisbatkan kepada Islam yang dibuat-buat oleh az-zanadiqah. Kemudian kata Imam Syafi'i, yasudduna bihi anil Quran, yang mereka menghalangi, mencegah manusia dengan nyanyian tersebut Al-Quranul Karim sampai kepada manusia. Imam Syafi'i sangat mencela kelompok seperti ini. Bahkan beliau mengatakan, ma ra'aitu sufiyan aqilan illal muslim al-khawas. Aku belum pernah melihat seorang sufi yang berakal kecuali muslim al-khawas. Beliau juga mengatakan, man tasawwafa awwalan nahar lam ya'ti adh-dhuhr illa wajatuhu ahmaqa. Aku tidaklah seseorang itu masuk ke dalam kelompok tasawuf ini di pagi hari kecuali pada waktu zuhur engkau mendapatnya dalam keadaan dungu. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, di antara tadi bagaimana mereka berzikir dengan menari-nari, berjoget-joget dan seterusnya. Syai'un lam yakulhullah, sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Allah. Wala ja'a fi athar, tidak pernah diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam takul haura wala qalahu wali, tidak pernah dikatakan oleh haura ataupun wali. Wa hadza mubtada'un kadhibun wazur, kata Imam Abdullah bin Mubarak, dan beliau termasuk ulama tabi'in yang dikenal dengan kezuhudannya. Beliau mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. Ini adalah perbuatan bid'ah, dusta dan bohong. Wasinfun akhar, kelompok dari mereka juga ada yang yudhiruna zuhd wal ibadah, menampakkan zuhud, tidak tamak kepada dunia, menampakkan ahli ibadah. Wa yuharrimunal makasib wal ma'isyah, bahkan mereka mengharamkan bekerja, cari usaha. Namun wa yaronal ilhafil mas'ala wal qudiyah, namun mereka menjadi pengemis, gak mau kerja namun ngemis, minta-minta. Yad'una syauqa wal mahabbah, mereka mengaku-ngaku asyauq, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Bahkan sampai kepada mereka dikatakan sebagai wali karena cintanya kepada Nabi, cintanya kepada Allah sampai menutupi akalnya, sampai gila
maka kata mereka ada orang gila yang menjadi apa? Wali. Naudzubillah min dzalik. Kalau wali itu harus gila dulu, nggak mau kita jadi wali. Siapa menjadi wali? Naudzubillah min dzalik. Inilah bedanya Ahlussunnah dengan mereka. Kalau Ahlussunnah meyakini wali itu ada, wali Allah itu ada, namun syaratnya kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Namanya yang bertakwa, yang beramal saleh. Dan beramal saleh itu butuh apa? Ya, syarat orang ibadah harus apa? Berakal. Gimana orang gila dikatakan wali? Gimana salatnya bisa sah kalau dia gila? Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi ini yang dicelah oleh para ulama as-salaf. Mereka mengklaim cinta sampai tadi mulai sampai hilang akalnya, gila jadi wali. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi beda versi wali Allah ya ala Ahlussunnah dengan versi mereka. Ya, itu wali Allah. Buktinya apa? Luar biasa, punya karomah. Apa karomahnya? Dia berani telanjang bulat di siang bolong. Ya, naudzubillah, ini gila. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita masih kasihkan apa? Akal yang sehat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tadi, mara itu sufian aqilan. Orang gila saja dikatakan apa? Wali. Padahal ini adalah makom yang mulia. Kok dikasih kepada orang yang apa? Yang gila. Kalau wali itu gila, nggak mau kita jadi wali. Nah, naudzubillahi min dzalik. Yad'una syauq wal mahabbah. Mereka mengklaim ya syauq, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Bisuqutil khafi war raja. Namun mereka tidak mau ya ada rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wa hadza mubtada'un kulluhu. Ini adalah keyakinan ucapan yang bid'ah semuanya. Ya, tidak mau apa? Memiliki rasa takut dan berharap kepada Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in az-zahid. Beliau mengatakan wa hadza mubtada'un kulluhu. Ini adalah ucapan keyakinan yang bid'ah semuanya, yang tidak mau memiliki rasa khauf war raja ketika beribadah khususnya. Wal mudda'i lahu maqitun mamkutun inda alil ilmi wal ma'rifah. Orang yang tidak mau memiliki rasa khauf war raja dalam ibadah khususnya, dia tercelah menurut para ulama. Li'anna Allah azza wa jalla qad abahal kasba wasina wa tijara ala hukmil kitab wa sunnah ila an taqum as-sa'ah. Demikian pula yang tidak mau kerja ya dengan alasan fokus ibadah, mereka tercelah ya menurut para ulama karena Allah azza wa jalla membolehkan orang itu kerja, usaha, berdagang sesuai dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Allah mengatakan ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tentang misalnya ayat tentang salat Jumat, Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika selesai salat Jumat, silakan kalian berpencar di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki yang Allah apa? Berikan. Ini adalah apa? Hukum Al-Quran dan Sunnah membolehkan mencari ma'isyah, bukan seperti mereka yang mengharamkan bagi mereka apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa haramal mas'ala wal qudya ma'al ghina anhuma. Mereka enggak mau kerja namun minta-minta, ngemis. Ini dibalik, ya. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka apa? Halalkan. Ngemis haram. Ya, kata Rasul SAW, kita bacakan hadisnya riwayat Imam Bukhari, la yazalur rajul yas'al hatta ya'ti yaumal qiyamah wa fi wajhihi maz'atul lahmin. Senantiasa orang itu minta dari ngemis sampai dia datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada potongan daging. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari nomor 2262. Sahih Bukhari 2262.
Wa ajma'atil ulama la khilafa bainahum anna Allah azza wa jalla qad iftarada al-khalqi al-khawfa war raja. Demikian pula telah ijma' para ulama, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas semua makhluk, atas semua manusia rasa takut, rasa harap. Ini mereka apa? Yang tidak ada ajarannya mereka lakukan, yang ada ajarannya mereka tinggalkan. Seperti di sini Allah perintahkan semua makhluk untuk cinta, untuk berharap, untuk takut kepada Allah. Mereka mengatakan kami enggak takut, enggak berharap ketika beribadah. Kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah, enggak takut api neraka, enggak mengharap surga. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah ketika menjelaskan ciri para wali-walinya, para nabi-nabinya, Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi-nabi Allah, bersegera dalam berbuat kebaikan dan mereka memohon kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Kok ini apa? Datang mengatakan tidak perlu dalam ibadah berharap surganya, tidak perlu rasa apa? Takut akan nerakanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kalau kami beribadah kepadamu, mengharap surgamu, jangan engkau masukkan aku ke surgamu. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Dikabulkan baru apa? Kapok. Naudzubillahi min dzalik. Harus dalam beribadah, kata para ulama, ada rasa cinta, rasa khauf, dan rasa ar-raja. Ini sudah pernah kita sampaikan dahulu. Wa minal bid'ah al-muhdatsa allati laysa laha aslun fi kitabin wala sunnah tasabbahu fiha bi af'al jahiliyah. Di antara bid'ah yang diada-adakan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu menyerupai kelakuan kelompok musyrikin jahiliyah, yaitu ijtima'uhum wa tahaluh bainahum ala ta'adud wa tanasur, yaitu mereka fanatik golongan, gotong royong, tolong menolong dalam rangka apa? Tadi fanatik golongan. Kalau golongan ini ya dimusuhi harus dibela meskipun batil, ya, tolong menolong di atas apa? Dosa dan maksiat, tolong menolong di atas kebatilan. Ya, wa kanatil jahiliyah taf'aluhu fadhaballahu azza wa jalla bi ahli Islam. Allah menghilangkannya dengan ahli Islam. Wa naha anhu ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghilangkannya lewat sabda Rasul, la hilfa fil Islam, tidak ada persekutuan dalam Islam. Yaitu kata Syekh Abdul Razak Ar-Rajahi, hilfat tawarus, artinya satu kabilah dengan kabilah yang lain tidak ada hak waris mewariskan kecuali kalau karib kerabat ahli waris. Wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah fama zadul Islam illa ta'qidan, tidak ada persekutuan dalam jahiliyah kecuali Islam mengokohkannya. Yang dimaksud di sini adalah at-ta'adud wa tanasur wa nasrul madhum wa idhalil haq, tolong menolong dalam menampakkan membela kebenaran. Itu yang didukung oleh al-Islam. Adapun mendukung di atas kebatilan, itu perbuatan jahiliyah, itu hizbiyah ala jahiliyah. Karena satu kabilah, satu alma mater, meskipun jelas-jelas bid'ah perbuatannya, keyakinannya kufur, dibela mati-matian, itu ala jahiliyah, bukan dalam al-Islam. Islam al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.